Banyak faktor penentu tumbuhan jambu air, juga tumbuhan lain, baik itu sebagai tumbuhan akar-akar serabut, akar-akar tumbuhan lumut, atau akar-akar tunggang. Tentu kita itu harus banyak mengeksplor bagaimana kita tuh memotong ranting yang lurus. Ranting yang tegak lurus ini akan tumbuh subur sekali kawan, dibandingkan ranting yang sakdon seperti ini. Walaupun ini tidak spesifik, tetapi semuanya itu kita sesuaikan dengan kondisi. Contoh seperti ini kawan, kita perhatikan di sebelah sana itu sangat terik matahari. Nah ini di bagian tumbuhan pot ini kawan, di mana tempat jambu air yang saya punya, collection yang saya punya, itu juga sedikit tersinari matahari. Jadi ada jam-jam berapa, tentu untuk memotong ranting-ranting yang tegak lurus tidak sembarangan. Lantas kita potong yang lurus agar semua terbentuk sakdon, tentu itu sangat baik. Tetapi kita ingat, ini di pot kawan, tanaman kita bisa kita robah-robah, kita sesuaikan di mana matahari menyinari, sehingga kita punya metode yang tepat. Berapa sel matahari yang diperlukan oleh tanaman dengan media tanam seperti ini. Nah ini belum tersinari matahari kawan. Kenapa saya ulas mengenai ranting tegak lurus? Nah contohnya seperti ini, ada satu ranting tegak lurus seperti ini. Kadang-kadang ranting tegak lurus seperti ini kawan, tidak selalu harus kita potong. Sebab apa? Ini sampai pukul sekian, sekian, pukul 12 lebih belum tersinari matahari. Oleh sebab itu satu atau dua ranting yang ke atas kadang-kadang perlu kita sisakan. Jadi untuk membantu pengolahan suplai energi yang datang dari energi oksigen kasa halus untuk cepat berfragmentasi dengan sinar matahari. Nah ini yang saya maksud kawan. Walaupun satu ranting tegak lurus kadang-kadang perlu kita sisakan. Kalau tidak kita sisakan seperti ini, tentu faktor-faktor pembungaan di sini juga akan gagal. Mungkin hanya berbunga, tetapi sampai masa pembesaran bunga untuk menjadi bakal buah pun akan rontok. Jadi banyak faktor, karena kurang tersinari matahari, juga karena perubahan musim, di mana terpaan angin atau air hujan, sehingga tumbuhan itu bisa rusak kawan kalau di pot. Jadi bakal bunga itu kalau terus tertempa dari atas, jatuhnya air ke bunga itu kadang bunga itu bisa rusak. Jadi ada kemampuan khusus di mana bunga-bunga jambu air juga mampu menerima, yaitu air hujan yang jatuh dari bawah. Itu tentu menjadi perhitungan sendiri, karena power dari pembungaan di pot sendiri itu tentu berbeda dengan di lahan tanah luas. Di faktor air hujan itu sendiri juga mempengaruhi stabilitas kekuatan daripada di mana tangkai bunga itu menyangga kelopak bakal bunga. Kalau banyak terguyur hujan, tentu itu akan terganggu sekali, sehingga bunga-bunga itu kadang-kadang nampak bisa rapuh. Jadi penyebabnya itu banyak. Nah ini kita kembali ke sorotan awal, sharing saya yang awal. Sampai jam sekian, jam 12 lebih, atau ini jam berapa kawan, kita tidak melihat, belum tersinari matahari. Nah ini ada satu ranting lurus ke atas tersinari matahari, ada sebagian kecil saja. Ini penting, sebab faktor sel matahari itu sangat membantu pembesaran bunga atau buah, agar bakal buah seperti ini kawan. Nah ini dalam satu ranting tidak rusak, perlunya sinar dari matahari. Ini penting pengetahuan seperti ini. Nah ini juga belum tersinari matahari, nampak bunganya sangat lebat. Nah ini bisa disuplai dari fragmentasi energi yang berada di ranting-ranting yang lain. Jadi tidak sembarang kita itu harus memotong ranting yang tegak lurus. Tentu ini sebagai permainan atau sebagai hobi yang sangat mengasihkan. Kita saksikan dari sini kawan. Lah ini kita bolak-balik dari arah utara selatan. Lah ini ranting tegak lurus kadang-kadang kita perlukan untuk fragmentasi suplai matahari dan hara yang
diserap oleh tanaman, itu penting. Kalau bagian sini belum tersinari matahari sampai sekarang, nah ini pun juga penting diperlukan, sebab seperti bakal-bakal bunga seperti ini, bakal buah menyudu bakal buah lah seperti ini, pembungaan yang lebat seperti ini dalam satu pot. Perlu adanya suplai sel matahari yang cukup. Jadi untuk memotong ranting tegak lurus ke atas itu memang perlu kawan, sebab sangat menyerap nutrisi. Tetapi dalam kondisi apa? Kalau memang ranting tegak lurus diperlukan untuk fragmentasi, resapan dari nutrisi dan fragmentasi matahari, tentu harus kita perhitungkan. Inilah hobi yang sangat mengaksikan untuk kita semua. Ini tidak sulit kawan. Tentu hal ini akan kita sharingkan terus-menerus. Bukan membuat mengada-ada, tidak kawan. Ini memang penting. Jadi kita itu sampai membahas sampai tuntas. Ini tujuannya apa? Barangkali ada manfaatnya agar sahabatku itu tetap semangat. Di lahan lantai satu seperti ini, tentu tumbuhan juga kita perlukan. Jangan khawatir. Dengan vegetatif care teknik jambu air, dengan pemanfaatan limbah dapur dan lain-lain, akhirnya kita punya zat organ zat berupa natrium klorida hebat, juga menumbuhkan tumbuhan yang lain. Untuk video yang selanjutnya kawan, semoga selalu ada waktu yang tepat dan baik untuk kita semua, selalu sehat. Juga mengenai sel atau apa yang disebut getah atau energi aliran daripada tumbuhan sendiri di bawah kambium. Kenapa harus kita kolaborasi? Tentu tata letak dan lain-lain itu mempengaruhi warna atau menuju variatif yang lain pada buah-buah jambu air pada saatnya nanti. Sebab ini satu pot kawan, ini satu pot, tapi kita sudah kolaborasi dengan 2 tanaman, kita tambah 1 sel lagi dari kambium yang berbeda, 3 tanaman. Nah, semoga video saya yang akan datang bisa membahas tuntas dalam hal ini. Ini hanya sekedar spekulatif kawan. Sekali lagi sahabatku juga bisa mengidentikan di daerah masing-masing. Tentu iklim, cuaca, juga media tanam, berapa suhu itu sangat mempengaruhi. Paling tidak ini sebagai dasar teori untuk di lahan lantai 1. Semoga bermanfaat sahabatku semuanya. Semangat bertanam, berakar tunggang seperti jambu air di lahan lantai 1. Tanaman ini adalah buahnya yang sangat indah di antara semua buah. Buah jambu air adalah buah terindah untuk dipot.